sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habib Haji Nasruddin, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Amin. Allah berikan keberkahan dalam segala urusannya, beserta keluarga besar, para ustadz, para hujat, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir, dan insyaallah nanti akan melanjutkan pengajian tarikh surat Al-Baqarah ayat 154 sekarang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wa la taqulu, dan janganlah kalian berkata, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah, untuk orang yang dibunuh atau orang yang gugur di jalan Allah, kalian katakan amwatun, itu mati, kasairil ma'amwati, sebagaimana orang-orang mati lainnya, bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah, para syuhada, ahyaun, itu hidup, ay balhum ka ahya'i ahli jannah, maksudnya mereka itu seperti hidupnya penghuni surga, fil jannati, ya dalam surga. Yurzaquna minat tuhafi, mereka diberikan rezeki, minat tuhafi, dari pemberian-pemberian, walakin la tashkurun, tetapi kalian semua tidak mengetahui, kalian semua tidak merasakan, bihayatihim wa halihim, terhadap hidup mereka, tentang hidup mereka dan keadaan mereka. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Ibnu Abbas, nazalat al-ayatu, ayat ini turun fi qatla badrin, dalam orang yang meninggal atau yang terbunuh di perang Badar. Wa qutila minal muslimina yauma idzin arba'ata asyara rajulan, dan terbunuh dari kelompok orang muslim pada waktu itu, waktu Badar, 14 laki-laki, sittatun minal muhajirin, 6 dari kaum muhajirin, wa thamaniyatun minal ansor, dan 8 dari ansor, 6 sama 8, jadi semuanya 14 syuhada Badar atau orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Ini ada 14 orang. Siapa saja yang dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, fal muhajiruna, maka sahabat muhajirin, Ubaidah bin Al-Harth, Ubaidah bin Al-Harth bin Abdul Muttalib, ini berarti sepupunya Rasulullah, wa Amr bin Abi Waqqas, dan Amr bin Abi Waqqas, wa Dushimalain, dan Dushimalain, wa Amr bin Nufailah, dan Amr bin Nufailah, wa Amir bin Bakar, dan Amir bin Bakar, wa Mahja bin Abdillah, dan Mahja bin Abdillah, 6. Wal Ansaru, dan dari sahabat Ansor, Sa'id bin Khaythamah, Sa'id bin Khaythamah, wa Qais bin Abdul Mundir, wa Zaid bin Al-Harth, Qais bin Abdul Mundir dan Zaid bin Al-Harth, wa Tamim bin Hamam, dan Tamim bin Hamam, wa Rafi bin Ma'la, dan Rafi bin Ma'la, wa Harithah bin Suraqah, dan Harithah bin Suraqah, wa Muawwaz bin Afra, wa Auf bin Afra, adik kakak nih, Muawwaz bin Afra sama Auf bin Afra. Ini ada 8 orang, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor, jumlahnya 14. Inilah yang disebut dengan syuhada Badar, atau orang yang mati syahid pertama kali dalam perang Badar. Ini yang kita kadang-kadang suka tawasul pakai ini, hadirin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah. Bi ahlil badri itu maksudnya syuhada Badar yang jumlahnya 14. Boleh nggak kita tawasul kepada para syuhada? Boleh.
Tawasul, orang kita kalau puyeng aja tawasulnya Panadol. Itu tawasul itu. Ya ada juga yang puyeng-puyeng tawasulnya kopi pahitan dikit dah biar hilang. Kan nggak, namanya tawasul itu acara atau bagaimana Allah membuat perantara kita ngilangin puyeng ya pakai kopi. Ini juga perantara kita untuk lebih dipercepat kabulnya doa kita, maka bisa bertawasul dengan orang-orang soleh. Syuhada Badar yang 14 ini biasa kita bacakan dalam sholawat Badar itu. Kita tawassalna, kami bertawasul bi bismillah, kami bertawasul dengan bismillah, kami bertawasul wabil hadi Rasulillah, dengan syafaat atau dengan derajatnya Rasulullah SAW. Dan kami bertawasul bi kulli mujahidillah, dengan setiap pejuang-pejuang di jalan Allah, bi ahlil badri, yaitu dengan para syuhada Badar yang 14 ini. Boleh kita bertawasul dengan itu, dengan syuhada Badar melalui salawat ini. Ayat ini memang turun ayat 154 dari surat Al-Baqarah, yang artinya janganlah kalian mengira, janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang wafat di jalan Allah, kalian kira itu mereka mati. Jangan, karena sesungguhnya mereka itu hidup, mereka itu di surga, diberikan rizki dari pemberian-pemberian Allah, tapi kalian semua tidak memahami, kalian semua tidak tahu tentang kehidupan dan tentang keadaan mereka. Karena kehidupan arwah, kehidupan roh-roh orang soleh, ruh-ruh orang soleh, kehidupannya ini kehidupan ukhrawi atau kehidupan akhirat, hanya orang yang sesama akhirat aja yang tahu. Ya orang udah beda sinyal, ya sama. Iya, kita di dunia, ya beliau-beliau yang mulia ini kan dari akhirat. Atau untuk orang-orang yang memang sudah Allah khususkan, seperti para nabi, ini bisa bertemu dengan roh-rohnya orang soleh yang telah meninggal. Orang-orang yang memang sudah Allah khususkan, Allah berikan keistimewaan, bisa berjumpa dengan roh orang soleh. Dalam tafsir Syekh Nawawi di sini dikatakan fil jannah yurzakun, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang meninggal di jalan perang, memang perang melawan musuh-musuh Allah, ini di sorga rohnya, saudara. Rohnya di sorga dan diberikan rizki, diberikan pemberian-pemberian sebagaimana pemberian ahli sorga. Jadi belum apa-apa udah masuk sorga duluan. Gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu, arwahuhum, kata Rasulullah, arwahum fi hawasili tuyurin khudrin tasruhu fil jannati haitsu sya'at. Roh-rohnya para syuhada itu ada di sorga. Bapak pernah lihat, bukan kuda delman, bukan kuda, tapi kuda cakep. Itu kan biasanya ada pelanaknya ya. Kuda cakep yang buat ini, yang buat tunggangan kuda mahal, itu kan biasanya ada pelananya. Nah pelananya itu biasanya nggak sembarangan itu. Ya kalau dari kulitnya cakep, kalau dari kainnya juga kain cakep, kain yang mahal itu. Ruhnya para syuhada diceritakan oleh Rasulullah ini ada di surga dan di atas burung. Di atas burung sebagaimana pelana ada di atas punggung kuda. Artinya mengendalikan burung-burung itu, hadirin. Burung-burung itu di mana? Di sorga, bukan di Barito. Burung-burung yang ada di sorga itu para syuhada, ruhnya tuh di atas burung itu. Tasruhu haitsu sya'at. Dan ruh para syuhada ini terbang kemana dia mau. Mau terbang misalnya mau dekat-dekat Aras ya boleh. Mau terbang mau ke Telaga Kautsar juga boleh. Mau terbang pokoknya ke tempat manapun yang dia kehendaki, maka ruh-ruh ini terbang bebas di sorga. Para wisata dah. Iya, ini ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang meninggal berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Oleh karenanya status syahid ini istimewa sekali dibanding orang meninggal biasa dari kalangan orang mukmin. Beda, ruhnya aja udah ada di surga, udah duluan, dan dia terbang kemana aja dia mau, tanpa ada apapun yang menghalanginya. Dia terbang dimanapun tempat yang dia suka di surga dan Allah berikan rezeki. Nggak ada yang mati, nggak ada yang meninggal, semuanya hidup dan Allah berikan rezeki nanti di sana. Allah berikan rezeki sekarang, Allah berikan rezeki sekarang ada di surga. Jamaah rahimakumullah, syahid ini bisa bermakna masyhud. Syahid ini bisa punya arti masyhud.
artinya orang yang disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh Allah, dan disaksikan oleh para malaikat bahwa dia masuk surga meninggal karena membela agama Allah. Itu kalau syahid bimakna masyhud, syahid yang artinya disaksikan. Tapi boleh jadi syahid ini ulama mengatakan punya arti menyaksikan. Jadi syahid bimana fa'il, dengan makna menyaksikan. Tapi sigatnya mubalaghah, fa'il itu menyaksikan. Jadi terus menyaksikan, sering menyaksikan. Kenapa demikian? Karena orang yang mati syahid itu sudah melihat tempatnya ketika keluarnya ruh dari jasad mereka, sudah melihat tempatnya. Artinya sudah menyaksikan tempatnya ada di surga. Senyum, mesem, udah lupa sama dunia, lupa sama yang ditinggalin, istri yang cakep, anak-anak yang ya gemesin, semuanya urusan-urusan dunia itu udah kalah sama dia karena dia udah ngeliat tempatnya nanti di sana. Ini kalau syahid akhirat. Itu syahid akhirat. Itu syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid itu ada 3 macam. Yang pertama ada syahid dunia saja. Yang kedua ada syahid akhirat saja. Yang ketiga ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dari ketiga macam syahid ini Bapak, semuanya kudu orang Islam. Iya udah jelas ya. Pakai syaratnya Itu kudu orang Islam. Nah kalau bukan orang Islam ya jangan dibilang syahid dah, pahlawan gitu aja dah. Pahlawan ada tanda jasanya. Ya kalau guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau dia ada tanda jasanya, dapat pensiunan misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau bukan orang Islam. Tapi syahid yang 3 ini pasti harus orang Islam. Syahid dunia banyak. Di antara syahid dunia orang yang meninggal karena bencana, orang yang meninggal karena sakit, bahkan cuma karena sakit perut, ini termasuk syahid dunia. penyakit perut tuh. Sakit perut, ya apa aja sih penyakit, termasuk wabah seperti COVID kemarin. Orang yang meninggal karena wabah, karena banyak di satu wilayah itu menyerang semua orang, dia termasuk korban meninggal di situ saat wabah itu, maka termasuk syahid dunia. Yang dua yang lain syahid akhirat dan syahid akhirat saja, dan syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu adalah orang syahid dunia, dan syahid dunia dan akhirat itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Bedanya begini saudara, kalau syahid dunia dan akhirat itu benar-benar dia berperang karena Allah, lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah. Nah tapi kalau syahid akhirat saja itu ada selain Allah motifnya, entah dendam, entah dia karena ya kesel banget sama musuhnya, pokoknya bukan karena Allah. Tapi keistimewaannya dua-duanya ini, baik orang yang berperang melawan orang-orang kafir, baik motifnya itu karena dendam atau motifnya itu ikhlas karena Allah, dua-duanya tetap haram dimandikan, haram disolatkan. Mau dia motifnya apa kek, tapi kalau udah meninggalnya di medan peperangan melawan orang kafir, kita nggak tahu motifnya apa dia berperang, tetap dia haram disolatkan, haram dimandikan. Kata Rasulullah, zammiluhum bithiyabihim, selimutin mereka dengan pakaian-pakaiannya, jangan dibuka pakaiannya, karena sesungguhnya pakaian-pakaian itu akan menjadi falaunuhu launud dam warihuhu rihul misk, karena darah pakaian mereka itu adalah warna darah, dan wanginya, harumnya itu harum misik. Malaikat itu nyium harum misik. Ibadah itu macem-macem wanginya saudara. Ngaji kita ada wanginya, nggak pada nyium ya. Kopi aja, kopi sama es teh baunya. Tapi kalau malaikat nyiumnya lain, wangi. Ibadah ada wanginya. Puasa ada wanginya, sholat ada wanginya. Demikian juga darah syuhada itu juga ada wanginya. Kata Rasulullah, selimuti mereka para syuhada dengan pakaian mereka, jangan dimandikan, haram dimandikan, dan juga jangan disolatkan, haram juga disolatkan, nggak boleh kita nyolatin orang syahid, ledek katanya. Doakan Allah maghfir lahu warhamu, ya Allah ampuni dia, kasihani dia, maafiatkan dia, selamatkan. Kata orang yang meninggal syahid,
Udah lo nggak usah pakai doa-doa, gue udah surga katanya. Karena memang nggak boleh disolatkan. Jadi bagaimana? Ya udah, langsung dikuburkan aja di dalam pakaian di mana dia meninggal, dalam pakaian saat dia meninggal. Ini syahid dunia wal akhirah, semuanya dihukumi sebagai jenazah yang diurusnya, tajhiznya itu diurus secara khusus. Adapun syahid dunia saja itu tetap wajib diurusin yang perkara-perkara yang biasa itu apa ya, mandiin, kafanin, sholatin, gotong jalan sendiri satu kali, gotongin sama kuburin tuh wudu. Karena pasti ada yang harus ada yang gotongin, nggak mungkin jalan sendiri. Beda sama para nabi. Para nabi itu tidak ada satupun para nabi yang meninggal digotong, nggak. Pasti dikebumikan, pasti dimakamkan atau dikuburkan di tempat beliau meninggal. Seperti Rasulullah itu yang sekarang kita ziarah, pada ziarah semua sana ya, amin. Ziarah sana itu adalah kamar Rasulullah, di mana Rasulullah meninggal di situ. Ya langsung aja, langsung dibuat di sampingnya. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang digotong, langsung di tempat di mana beliau wafat. Nah kalau kita ada syarat selain mandiin, nyolatin, harus digotongin itu. Baru setelah itu dikuburin. Syahid dunia ini tetap diurusi sebagaimana orang-orang mukmin yang lain yang meninggalnya selain syahid dunia akhirat. Jadi harus ada 5 perkara atau 4 perkara tadi. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah atau syuhada ini diberikan rezeki, ruhnya ada di surga. Gambarannya Syekh Banten di sini hanya disebutkan fil jannati yurzakun dalam hadis, dan juga dikutip oleh Imam Jalalain disebutkan arwahuhum hawasilu tuyurin khudrin. Roh-roh mereka itu ada di seperti pelana di atas burung-burung, di mana mereka boleh pergi kemana aja dalam sorga. Itu ruhnya para syuhada. Bagaimana ruhnya orang-orang mukmin, ruhnya orang-orang yang doyan ngaji, yang demen sholat, demen sedekah, ya kayak kita semua gini, amin. Bagaimana ruhnya nanti? Ruhnya tetap di kuburan, ruhnya tetap di alam barzakh. Cuma itu ternyata saudara, ternyata itu adalah pelataran sorga. Dilatar aja di pinggir, belum masuk pinggiran istana aja udah enak banget. Ada yang bawain, ada yang butuh apa-apa dilayanin, pinggirannya tuh, pinggiran surga. Untuk orang-orang mukmin tetap di situ, tetap. Tapi Allah berikan kenikmatan-kenikmatan hingga hari kiamat nanti Allah bangunkan, itu sudah mengalami nikmat. Sebagian nikmat di surga sudah ada untuk orang-orang mukmin. Ada lagi roh orang-orang, roh anak-anak kecil. Roh-roh anak kecil juga sudah di surga, saudara. Ini kafalah atau tanggungannya Nabi Ibrahim dan Siti Saroh. Udah ada di surga. Ruhnya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, meskipun dia itu anaknya orang kafir, udah di surga. Karena nanti jadi pelayan-pelayan. Apalagi yang anaknya jamaah hifzul amal, anaknya jamaah abror, udah ada di sana. Nanti nyambut bapaknya, pak, mak disambut, udah ada di surga itu. Ruhnya anak-anak kecil. Adapun ruh para anbiya bukan di surga, para nabi bukan di surga, bukan di alam barzakh juga. Ruhnya para nabi itu, ada satu hadis menyebutkan bahwa ruhnya para nabi itu ada di lentera-lentera yang menggantung di bawah arasy. Ilustrasi, bapak-bapak pernah lihat film Robi Aladawiyah? Belum ya. Jadi ada semacam lentera lampu gitu ya, menggelayut gitu aja. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Ruhnya para nabi itu menggantung di arasy, lebih mulia lagi dibanding di surga. Orang dekat banget sama Allah. Ini para nabi. Bagaimana ruh orang-orang kafir? Ruh orang kafir sama di kuburan, cuma dipasung. Kagak bisa kemana-mana. Bedanya dipasung, yang namanya dipasung ya kakinya diikat, tangan nggak bisa ngapa-ngapain lah pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain, udah tinggal nunggu dibangunin aja. Dia tidur
Tidur setelah selesai pertanyaan nggak bisa jawab, kemudian dipalu, diganden. Nah udah selesai tidur, nanti dibangunkan lagi. Waktu dibangunkan bingung dia. Ya wailana memba'athana mim marqadina. Aduh siapa nih yang bangun nih, lagi enak-enak tidur. Ternyata ini yang dijanjikan oleh Allah benar-benar ada, yang dijanjikan. Bingung, pada takut karena harus menghadap kenyataan. Itu ruhnya orang-orang kafir ada di kubur juga, cuma dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa atau terpaksa bahasa Arabnya itu masjunah, yaitu tertawan. Orang-orang syahid ini adalah orang-orang yang Allah berikan rezeki di surga, sudah ada di surga ruhnya. Ayat ini turun memang ketika banyak orang kemudian mengatakan bahwa si Anu meninggal gitu. Mengatakan bahwa si Anu meninggal, maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud dengan si Anu itu tadi 14 itu para sahabat Rasul, 14, 8 dari Ansor dan 6 dari Muhajirin ini meninggal. Sebab turunnya ayat. Wa kana nasu yaquluna, dan ada orang-orang itu berkata, mata fulanun wa mata fulanun. Si Anu meninggal, si Anu mati. Fanahallahu ta'ala an yuqala fihim innahum matu. Maka Allah melarang diucapkan tentang mereka bahwa mereka itu matu, bahwa mereka itu mati. Allah melarang dengan ayat ini. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan pada begitu mulutnya, jangan omongannya dijaga. Mereka itu enggak mati, sungguhnya mereka itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah. Itu orang-orang pada ngomong begitu. Ada lagi yang suwe banget ini. Ini orang-orang yang lain ya. Orang-orang kafir. Innal kufar wal munafikin qalu. Sungguh orang-orang kafir, orang munafik bilang, innan nasa yaktuluna anfusahum talaban limardati Muhammadin. Sungguhnya tuh orang-orang tuh pada mati talaban limardati Muhammadin cuma karena mengharap cintanya atau ridhonya Muhammad, min ghairi faidatin, yang anfaedah, yang gak ada gunanya. Orang munafik, orang kafir ngomongnya begitu. Tuh 14 orang, iya kurang ajar. Dia bilang tuh orang pada mati cuma gara-gara demen sama Muhammad. Tuh orang nggak mati cuma pengen nurutin Muhammad doang, nggak ada faedahnya, mati begitu aja. Maka fanazarat tilkal ayat, maka turunlah ayat yang tadi barusan. Ini omongan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Orang-orang yang mati syahid itu hidup, arwahnya hidup, dan bisa juga sebagian kalau kita hubungkan dengan ayat bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa jiwa-jiwa atau roh-roh yang berdosa itu tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Nah kalau begitu mafhum mukhalafahnya, itu kan jiwa-jiwa atau roh-roh yang berdosa nggak bisa nanggung dosa. Kalau begitu roh-roh yang suci yang nggak dosa bisa nanggung dosa. Artinya roh orang-orang soleh, termasuk roh para syuhada, apalagi roh para nabi, ini bisa menanggung dosa-dosa. Artinya menanggung dosa bukan bawain dosa kita, tapi memohonkan ampunan buat kita. Orang-orang soleh, para nabi, kemudian para syuhada Badar, kemudian juga ulama, orang-orang soleh, para wali, ini bisa memohonkan ampunan juga buat kita, sehingga kalau kita bertawasul, kalau kita ziarah, kemudian kita minimal kita Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanahu, itu minimal beliau-beliau ini juga memohonkan ampunan buat kita. Sama buat ente juga yang datang jauh-jauh ke sini, kata Sunan Ampel, mudah-mudahan Allah ampunin. Buat ente yang datang ke sini bawa hajat, mudah-mudahan hajatnya Allah kabulin. Didoain juga saudara. Jadi masih ada interaksi, masih bisa berinteraksi dan masih bisa mendoakan kita. Kalau kita ziarah, kalau kita datang ke makam-makam para wali, makbara para wali, ini beliau-beliau ini mengamini doa kita dan juga memohonkan permohonan kita. Bahasanya kita ya bilang, Kanjeng Sunan Ampel, doain saya supaya saya punya rumah, begitu. Doain saya. Jadi bukan minta Kanjeng Sunan Ampel minta rumah, bukan begitu, tapi minta doain. Karena
Para wali itu adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dan tentu doanya itu lebih mustajab dibanding doa-doa kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wallahu a'lam bissawab.